Ya Fandi, dapat dilihat di layar kaca bahwa hingga saat ini mahasiswa maupun buruh yang tadi sempat melakukan aksi di Simpang Harmoni masih bertahan. Bahkan karena pihak kepolisian masih juga berjaga di sekitar lokasi aksi massa, mereka kemudian juga berusaha untuk tetap Ririn, masuk. Terima kasih, kita tahan dulu Ririn. Dan pemirsa, kita akan dengarkan ada konferensi pers dari Gubernur Jawa Timur Ridwan Kamil berikut ini. Ada proses-proses hukum yang bisa dilakukan setelah disahkannya undang-undang ini di paripurna DPR. Salah satunya adalah penerbitan Perpu dari Presiden. Ya. Harapan mereka agar bisa ditunda pelaksanaan jika undang-undang ini sudah disahkan. Nah, kesimpulannya mereka meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan aspirasi apa yang tadi poin-poin disampaikan. Oleh karena itu, saya sudah menandatangani. Ya, pemirsa, kami mohon maaf terjadi gangguan teknis dari konferensi pers Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita kembali lihat bagaimana situasi di Jakarta saat ini. Petugas masih berada di titik-titik demo. Para pengunjuk rasa juga di beberapa titik, khususnya di kawasan Harmoni, saat ini sudah berpencar di sejumlah titik. Informasi tadi dari rekan kami yang berada di lapangan, saat ini massa yang berada di kawasan Harmoni sudah terbagi ke beberapa titik. Sedikitnya 3 titik yang menjadi fokus dari para pengunjuk rasa saat ini, yang merupakan massa dari mahasiswa dari berbagai universitas atau kampus di Jakarta dan sekitarnya, serta juga gabungan dari para pekerja atau buruh yang melakukan demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa hari lalu. Selain di kawasan Harmoni, massa juga berada dan sudah berkumpul di kawasan Tugu Tani yang tadi mengarah dari kawasan Kuitang dan saat ini terfokus di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, dengan membawa berbagai spanduk yang intinya menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI pada beberapa hari lalu. Saat ini massa berada di kawasan Tugu Tani untuk berusaha menuju ke istana di Jakarta Pusat. Namun saat ini yang seperti Anda saksikan beberapa waktu yang lalu, massa yang berada di sekitar istana juga sudah dipukul mundur oleh petugas kepolisian. Untuk saat ini massa tertahan atau berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Massa merupakan gabungan dari mahasiswa berbagai universitas yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan juga tentunya merupakan para pekerja atau buruh yang sama-sama menolak berbagai poin atau pasal yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI. Sempat terjadi aksi saling lempar di salah satunya di kawasan Harmoni. Tadi sempat terjadi saling lempar antara petugas dengan pengunjuk rasa, di mana pengunjuk rasa sempat melemparkan batu kepada petugas dan dibalas dengan tembakan gas air mata, hingga massa akhirnya berpencar ke beberapa titik, namun masih berada di sekitar Harmoni di kawasan Jakarta Pusat. Sementara ini adalah di titik lainnya, massa yang berada di sekitar Tugu Tani atau menuju ke kawasan Harmoni untuk mencoba menuju ke kawasan Istana Negara juga masih berkumpul, dan petugas kepolisian juga masih berjaga untuk menghalau massa yang mencoba menuju ke kawasan istana. Informasi yang kami himpun dari tim kami di lapangan bahwa unjuk rasa kericuhan bermula ketika
massa yang berada di sekitar Harmoni mencoba untuk menerobos penyekatan aparat yang menuju ke istana. Saat itulah aksi mulai berlangsung ricuh karena massa mencoba menerobos penyekatan petugas untuk mencoba menuju ke istana yang dihalau oleh petugas dengan menggunakan gas air mata. Dan saat ini saya terhubung dengan Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI, ada Pak Ahmad Baidowi. Selamat sore Pak Baidowi. Selamat sore. Pak Baidowi, ini mungkin jika terus dibiarkan tentunya kita tidak menginginkan suasana seperti ini terus berlanjut. Apa tanggapan Anda dengan aksi seperti ini yang masih terus dan tuntutan juga yang masih terus disuarakan oleh massa saat ini, Pak Baidowi? Jadi begini Mas, ya demo menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ini tidak anarkis, tidak merusak fasilitas negara, dan macam-macam gitu kan. Sepanjang itu disampaikan dengan hal-hal yang biasa, ya nggak ada masalah, atau bagian dari penyampaian aspirasi. Terus kami ingin juga katakan termasuk kepada iNews ini, mekanisme penyusunan dan pembatalan undang-undang itu ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Satu, prosedur hukumnya, yakni melalui gugatan atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Karena undang-undang yang sudah disahkan itu, yang sudah disetujui, 30 hari itu akan menjadi undang-undang. Setelah menjadi undang-undang, itu bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Cara lainnya adalah revisi terhadap undang-undang yang ada disahkan, disetujui. Revisi itu harus masuk prolegnas prioritas 2021. Atau yang ketiga, pemerintah menerbitkan Perpu. Nah, itu tiga cara, 3 langkah dalam mengubah sebuah produk perundang-undangan gitu. Oke, Pak Baidowi, tentu untuk menuju judicial review ini tentu kita tidak menginginkan selama 30 hari ada aksi semacam ini yang semakin hari semakin anarkis. Kita tidak menginginkan itu tentunya. Apa yang dilakukan oleh wakil rakyat? Apakah tidak ada rencana mungkin paling tidak menenangkan pengunjuk rasa atau bertemu untuk berdiskusi atau membahas agar tidak berkepanjangan aksi-aksi seperti ini, Pak Baidowi? Kan kita sudah lakukan, salah satunya melalui iNews ini. Kita menyampaikan informasi yang benar seperti apa. Termasuk kita di masa reses bertemu konstituen, menjelaskan duduk perkaranya seperti ini. Bahwa yang beredar itu, yang menjadi alasan demo-demo ketika ditanya mayoritas, isu-isu yang disampaikan itu kan sebenarnya terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat hoax tadi gitu. Yang apa katanya, misalkan UMP tidak ada lagi, UMR tidak ada lagi, itu kan tidak benar. Kemarin saya bilang ada dari teman-teman perwakilan pekerja bilang sehari kita libur setengah jam, di iNews juga nggak ada itu. Jadi, ini kan sudah terlanjur terprovokasi oleh informasi yang sesat gitu. Maka kemudian tugas kami untuk meluruskan. Banyak di antara mereka yang protes, bahkan konstituen kami juga dimaki-maki, ya biasalah. Mereka kan hanya minta penjelasan, sebenarnya itu apa. Tapi setelah kita kasih penjelasan, begini loh norma yang benar, yang sebenarnya ada di undang-undang, itu begini. Bukan seperti yang beredar di luar. Banyak juga yang memahami seperti itu. Paham, oh ternyata yang didapatkan itu bukan informasi yang utuh. Pernah suatu saat saya di salah satu media, salah satu televisi nasional, tiba-tiba langsung diberondong oleh pertanyaan yang sifatnya hoax tadi. Pak, kenapa dibikin seperti ini? Ya kita membantah, wong kita nggak pernah membuat seperti itu. Contoh ya, tenaga kerja asing ini dibebaskan. Lah kata siapa?
terkait ketentuan tenaga asing itu kembali ke undang-undang existing sesuai keputusan Panja RUU Cipta Kerja. Jangan-jangan karena sosialisasinya kurang sehingga gampang disusupi oleh hoax ketika undang-undang ini belum disahkan, Pak Baidowi. Tidak kurang-kurang kita menyosialisasikan, Mas. Termasuk iNews juga berarti kurang juga dong menyosialisasikan. Kan tinggal begitu aja. Cuman kalau orang sudah pokoknya itu kan repot. Anda sudah berbusa-busa menjelaskan kepada orang yang tidak mau tahu. Tidak tahu dengan tidak mau tahu itu beda ya. Kalau tidak tahu dikasih penjelasan, teman-teman paham. Oh, kalau tidak mau tahu ya sudah, susah. Jadi dari berbagai forum kita sudah melakukan sosialisasi. Namun demikian bukan berarti ini sudah cukup. Maka dalam masa reses ini setiap anggota DPR itu membantu menjelaskan kepada masyarakat, gitu, kepada publik supaya tidak ada mispersepsi, supaya nggak ada misinformasi. Termasuk juga pemerintah kemarin sudah menyampaikan, gitu kan. Semua lini, semua pihak yang terlibat dalam pembuatan undang-undang ini juga menyampaikan kepada komunitas-komunitasnya gitu. Itu penting saya kira. Maka melalui media ini saya terima kasih kepada iNews ini untuk mengkonfirmasi. Makanya kita sampaikan melalui media ini bahwa jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat hoax. Kita misalkan tidak ada soal kami itu dimaki, biasa saja itu. Namanya orang berpendapat, karakternya beda-beda dalam mengekspresikan. Tetapi sekali lagi tidak ada niatan dari kami untuk mengkhianati, untuk menutup-nutupi. Semua kita sampaikan secara terbuka, bahkan rapatnya pun dilakukan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, tidak ada yang ditutup-tutupi, tapi aksi masih terus berlanjut. Berarti penyampaiannya masih harus terus dilakukan. Apalagi yang akan dilakukan oleh DPR terkait dengan aksi seperti ini? Yang masih berlanjut? Ya melalui iNews TV salah satunya. Selain iNews itu? TV juga, lah ya kan banyak. Masa kurang jelas tadi kami menyampaikan waktu reses kita manfaatkan untuk ketemu konstituen menjelaskan apa dan seperti apa. Di grup-grup WhatsApp grup kita sampaikan, di media sosial kita sampaikan. Sekali lagi kami katakan ada dua hal, ada yang memang tidak tahu sehingga kita berikan penjelasan akhirnya mereka bisa memahami. Ada yang memang tidak mau tahu, ya pokoknya yang dikeluarkan DPR itu salah. Ada juga yang seperti itu. Kan kita nggak bisa memaksa orang berpendapat. Oke, kalau yang tidak mau tahu, yang menurut Anda tidak mau tahu ini, apa yang harus dilakukan, Pak Baidowi? Ya, yang bisa dilakukan? Ya, sekarang saya tanya Anda, ya. Saya tanya Anda, kalau Anda sudah pokoknya itu apa yang mau dilakukan? Ya kan nggak bisa paksa juga, ya biarin aja lah dengan situasi yang ada, ya pokoknya yang penting kita itu tidak berhenti melakukan sosialisasi. Ini persoalan masih pokoknya nolak, pokoknya saya tidak mau tahu, ya itu urusan dia, bukan urusan kami. Tapi kalau dibiarkan sebagai wakil rakyat juga ini unjuk rasanya semakin masif dan juga semakin ricuh, Pak Baidowi. Dan ini kan Anda yang memprovokasi itu. Anda yang memprovokasi loh. Saya menyampaikan bahwa kami mendiskusikan kepada orang-orang yang terpengaruh oleh isu-isu hoax. Sudah kami sampaikan. Dan banyak yang menerima. Banyak, oh ternyata begini ya pengaturannya. Kalau yang tidak mau tahu, mau sampean bombardir dengan berita iNews 10 kali, namanya orang pokoknya tidak mau tahu, pokoknya ya repot gitu loh. Kan banyak tipikal-tipikal seperti itu, karena keragaman kita menghargai perbedaan pendapat, ya biasa saja, gitu kan? Ya kan nggak mungkin kita memaksa orang berpendapat harus kamu ikut penjelasan saya, nggak mungkin juga. Tetapi kita sebagai imbas komunikasi dua arah, namanya aja komunikasi. Ada yang paham terhadap komunikasi yang disampaikan, ada yang memang tidak mau paham. Nah, yang seperti itu petugas kami kan nggak bisa maksa mereka. Yang penting kami terus menyelesaikan. Ya saya kira banyaklah orang yang pingin tahu terhadap persoalan duduk perkaranya seperti apa. Gitu. Oke. Tidak ada pihak yang menginginkan provokasi atau suasana semakin ricuh. Tentunya seperti itu, Pak Baidowi. Kita tahan dulu. Mohon tetap bersama kami, Pak Baidowi. Kita akan terus memantau juga bagaimana kondisi di beberapa titik. Dan kami masih bergabung dengan Anda, Pak Baidowi. Pemirsa, kami akan jeda dulu. Kami kembali sesaat lagi.